Ian berbisik keras pada Taehyung. Kenapa mau pergi kencan dengan gadis yang membosankan seperti dia? Aku sih butuh seseorang yang bisa membuatmu tertawa, bukan tidur. Misu jelas bisa mendengarnya. Oh wow, tanggapnya dengan raut tak percaya. Taehyung sudah berdiri dari tempatnya duduk. Segera menggandeng tangan Ian. Ayo keluar, ini bukan tempatmu. Banyak buku dengan emosi. Ajaknya namun gadis itu menolak. Aku menyerbumu. Aku hanya sekedar menyelamatkan Ajusi dari tipe gadis yang dingin seperti lemari es. Lihatlah, dia ini cantik sekali. Itu sangat mencurigakan. Misu tersenyum, mulai merasa terhibur. Kau ini punya hubungan apa dengan Dr. Kim? Atau jangan-jangan kau adalah pacarnya? Ian beralih menatap Misu di sana. Aku adalah potensi masa depannya. Kau pulang sekarang atau aku akan mengadu pada apamu kalau kau memakai outfit pergi ke klub malam saat berkunjung ke kafe. Ancam Taehyung dengan suara rendah. Santai saja Ajusi, tapi ingat lemari es juga bisa kosong. Jangan sampai Ajusi merasa menyesal. Peringat Yen yang kemudian keluar meninggalkan kafe. Dia ekspresif sekali ya, ucap Misu saat Yen sudah tak terlihat sepenuhnya. Dia anak dari sahabat karibku, sudah seperti keponakan sendiri, tapi kadang rasanya seperti bom waktu yang aktif 24 jam. Jelas Taehyung pasrah. Taehyung masih menatap Misu dengan kikuk. Sekali lagi aku minta maaf atas kejadian tak terduga ini. Anak itu memang agak heboh, tapi dia sudah jinak, aku bisa menjaminnya. Misu tertawa kecil, lucu ya. Hidup Dr. Kim mirip seperti drama Korea full episode, penuh dengan plot twist. Tapi aku suka seseorang yang tidak dapat diprediksi. Taehyung menatap gadis itu heran. Misu tersenyum, lalu menyeruput kopinya dengan tenang. Kalau boleh tahu, kenapa hanya Dr. Kim memutuskan ikut kencan buta juga? Tanya Misu mengganti topik obrolan mereka. Karena kalau aku menolak satu kali lagi, Uma akan langsung membawa pendeta berkunjung ke rumah. Selain itu, beliau juga mengancam akan menempelkan poster bertuliskan Dr. Kim spesialis jumlah abadi di rumah sakit tempatku bekerja pada Taehyung. Misu kembali tertawa kecil. Itu parah sekali. Uma sudah setengah gila dan putus asa karena melihat anaknya belum menikah juga di usia 30 tahun. Keduanya kemudian tertawa, suasana di antara mereka mulai mencair. Tapi jujur aku suka orang yang bisa bercanda seperti Dr. Kim. Rasanya sangat nyaman untuk diajak mengobrol bersama, ucap Misu. Dan aku lebih menyukai orang yang tidak langsung kabur. Setelah tahu aku pernah gagal menikah satu kali, balas Taehyung. Meskipun masa pahit itu sudah lewat, tapi aku merasa masih trauma melihat gaun pengantin daripada film horor, lanjutnya. Taehyung berjalan dengan langkah malas setelah pulang dari kencan buta yang telah diajak-ajak oleh Yen. Ia menghela nafas panjang dan membuka pagar rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu, ia menemukan Yen sedang duduk di depan, memeluk lutut dan pura-pura sedih. Ada apa ini? Festival drama satu orang? Sindar Taehyung setelah berdiri tepat di depan Yen. Yen menjawab tanpa menoleh. Aku hanya sekedar duduk di tanah yang dingin, sendirian, ditinggalkan dan dilupakan. Yena, ini rumahku. Kau juga punya rumah sendiri, jadi pulanglah. Karena ini sudah malam, tidak Taehyung. Iya tahu, tapi hatiku juga dulu adalah rumahmu. Tapi sekarang kau malah pindah ke lain hati yang sepi dan membosankan, seperti perpustakaan sendirian. Kau bisa bicara seperti itu mengenai Misu setelah berusaha untuk mengacaukan kencan petaku. Kau tahu tidak jika ternyata Misu itu gadis yang baik dan juga cantik. Ia langsung berdiri dengan kesal. Baik dan cantik, Ajusi kau ini benar-benar tidak punya selera ya. Aku lebih cantik, lebih muda, dan bonus tambahannya aku ini menyebalkan. Taehyung mengusap wajah lelahnya. Itu bukan bonus, itu kutukan. Ia tiba-tiba melirik ke arah celana Taehyung dengan wajah sok serius.
Acusi, kau tahu tidak, celanamu semakin terlihat sempit di bagian situ. Apa mungkin karena stres? Taehyung refleks menutupi bagian depan dirinya dengan sebuah jaket asal kekinian. Kau bisa bicara dengan sopan sedikit tidak? Yan bawa geli. Kenapa? Acusi seharusnya bersyukur ada yang mengingatkanmu mengenai hal itu. Siapa tahu kau tidak menyadarinya. Coba saja kalau yang lihat nenek Kang. Ia pasti akan meminta Acusi untuk segera menikahi gadis tadi karena berpikir Acusi sudah kebelet kawin. Kenapa kau selalu memiliki pikiran di luar nalar seperti ini? Kau adalah anak dari sahabatku, Yana. Harusnya bersikap sopan, kalem, dan ya minimal tidak pakai pakaian seksi di malam hari ketika sedang sendirian begini, peringati Taehyung. Kalau sikapku kalem, Acusi pasti tak akan ingat padaku. Dunia ini sudah penuh dengan orang-orang yang membosankan. Jadi kenapa aku harus ikut-ikutan mereka semua? Taehyung membuka pintu rumah, berjalan masuk. Yan mengikuti dari belakang tanpa diundang. Mau kemana? Ke dalam, aku takut gelap. Lagi pula siapa tahu Acusi sedang butuh pelukan telah ditinggal oleh calon istri untuk kedua kalinya. Taehyung menengus kesal. Yana, sekarang kau sudah bukan anak kecil lagi, tapi juga bukan orang dewasa secara penuh. Jadi jangan bermain-main soal begini. Yan tersenyum kecil. Aku tidak main-main, aku hanya tidak mau Acusi sendirian malam ini. Taehyung kemudian mengambil ponselnya dari saku celananya. Ia bermaksud menelepon Seokjin untuk mengamankan putrinya. Namun sudah ada pesan dari Seokjin di sana. Setelah membacanya beberapa detik, Taehyung lalu menghela nafas pasrah. Seokjin bilang malam ini ia ada pekerjaan di luar kota dan berniat menitipkan Yan ke kediaman Kim. Seokjin juga sudah meminta izin pada Nyonya Kang. Akhirnya Taehyung melangkah memasuki rumah dan diikuti oleh Yan di sana. Ambil selimut di lemari jika kau membutuhkannya, dan jangan tidur hanya pakai kakimu membuat suasana rumah jadi panas, peringat Taehyung. Kalau Acusi kepanasan gara-gara kakiku itu bukan salahku, melainkan hormon Acusi yang salah, balas Yan. Kim Yan, masuklah ke kamar dan segera pergi tidur sebelum aku menelepon apamu dan mengadu. Panggil kemari sekalian agar apa bisa tahu kalau Acusi semakin suka melihat putrinya. Tentang Yan yang membuat Taehyung seketika terdiam. Langit mendung, gedung pernikahan mewah di Gangnam, serta spanduk bertuliskan selamat menempuh hidup baru. Kim Taehyung dan Lee Miso masih tergantung. Ironis di sudut ruangan, Taehyung terduduk lemas dengan setelan jas pernikahan yang ia kenakan. Dekorasi masih utuh, musik pengiring tetap mengalun. Meski suasana sedikit kikuk, para tamu berbisik-bisik kebingungan. MC pernikahan sudah berdiri di podium dengan keringat dingin bercucuran. MC kemudian berbisik kepada dia, bagaimana ini? Kita cancel atau ganti pengantin? Panitia juga tampak bingung dan tutup bisik pelan. Katanya akan ada pengantin pengganti, tapi diganti dengan anak SMA. MC sudah mengambil nafas dalam-dalam. Ini drama atas niatan sore. Mereka tak bisa mendapatkan informasi terpercaya yang lebih lanjut karena sumber dari informasi tersebut yaitu Nyonya Kang baru saja dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan karena syok mendengar calon mantunya tidak akan pernah hadir kemari untuk menikah dengan Taehyung. Lagi-lagi ditinggalkan dengan alasan yang sama seperti yang sebelumnya.